Iya, dari sisi akademis kami mencoba untuk memberanikan diri menyekolahkan dosen-dosennya. Ya. Jadi kita sekolahkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk studi lanjut S3 dengan biaya unikal. Ada ya juga yang BPDN ataupun beasiswa. Kami mencoba untuk sudah mulai merubah pola investasinya. Kalau dulu investasinya kita prasarana, tetapi ini sudah kita alihkan, sudah lama kita alihkan bagaimana investasi di SDM. Bagaimana peningkatan kualifikasi dosennya. Banyak sekarang ada sekitar 53 yang masih sekolah ini. Dosen unikal 146 dan ini sudah ada 53 yang masih sekolah dan yang sudah selesai pun banyak. Sehingga memang arahan ke depan ini dengan kualitas dosen yang baik pasti akan berdampak memberikan implikasi kepada hal-hal lain, misalnya publikasi, kemudian transfer knowledge-nya kepada mahasiswa, kemudian pola pikir, pola pengembangan, kemudian pembuatan pemerangkat pembelajaran. Mereka sudah mendapatkan wawasan baru otomatis ketika di dalam proses penelitian, pengajaran, dan pengabdian ini pun akan ada model-model baru, akan ada diskusi-diskusi yang ramai begitu ya. Yang ini membuat dinamika kampus menjadi semakin tumbuh dan dinamis. Saya pikir itu Pak Bambang. Makanya ini bagaimana mengedepankan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Hasil wawancara ini akan kami bukukan menyusul buku pertama yang sudah kami terbitkan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu Haji Andi Koshermanto, SE MM. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Pekalongan. Apa kabar Pak Andi? Baik Pak Bambang, gimana kabarnya Pak Bambang? Ya, Alhamdulillah sehat. Pak Andi mungkin bisa mulai cerita tentang kenangan kuliah di UGM, ya, kemudian merintis karir di Universitas Pekalongan dan saat ini dipercaya menjadi rektor. Silakan Pak Andi. Ya, saya masuk di Magister Manajemen UGM tahun 97 ya. Kemudian lulus di tahun 2000. Ada kenangan-kenangan yang menarik karena pada waktu itu bangunannya masih relatif baru sekali ya. Tapi tidak hanya persoalan pada bangunan. Ketika saya pertama mengenyam pendidikan di UII S1, kemudian S2 di Gadjah Mada ini, ada nuansa-nuansa yang sangat luar biasa, terutama pada para dosennya yang luar biasa, sehingga ada ketertarikan saya untuk belajar lebih giat, ya. Dosen-dosen yang pada waktu itu ada mata kuliah yang sebetulnya saya sukai, misalnya investasi portofolio, begitu. Kemudian begitu ada tantangan-tantangan yang luar biasa yang diberikan oleh dosen dengan penyampaian yang luar biasa.
juga ada dosen-dosen lain, termasuk dosen-dosen mendatangkan pakar ya. Ya. Misalnya di situ ada Pak Amin Rais dulu, Bapak Amin Rais, kemudian beberapa praktisi dan sebagainya, termasuk beberapa praktisi perbankan yang ada di Jogja pada waktu itu juga masuk ke kampus begitu ya, sehingga sangat mendukung di dalam proses pembelajaran, ditambah fasilitas perpustakaan yang bisa diakses ya dimanapun. Maksud saya tidak hanya bisa mengakses di tapi saya juga bisa mengakses di Paskanya, saya juga bisa mengakses di Fakultas Ekonominya pada waktu itu. Kemudian setelah selesai, alhamdulillah 99 sih sebetulnya pada waktu itu. Ya, saya langsung masuk ke Unikal tahun 99 itu. Saya masuk ke Universitas Pekalongan. Pada waktu itu memang masih jarang S2. Saya masuk mulus begitu. Terus kemudian meniti karir di Unikal, dan pada waktu itu Unikal masih tunawisma ya begitu ya, gedung pun nggak punya. Ya, masih tahu sendirilah mungkin Pak Bambang kondisinya pada waktu itu. Tapi kemudian ya semangat dan seterusnya yang akhirnya saya tetap bertahan di sana. Ya. Terus kemudian meniti karir, menjabat di kepala lab, kemudian pernah menjadi sekprodi, kemudian pernah menjadi kaprodi, ya. Terus akhirnya menjadi wakil rektor 2, ya. Saya juga pernah di LPPM di bagian pengabdiannya, gitu. Akhirnya jadi wakil rektor 2. Wakil rektor 2 3 periode pada waktu itu. Ya, akhirnya kemudian ya sekarang diberi amanat yang luar biasa oleh yayasan untuk menduduki rektor. Begitu kira-kira Pak Bam. Baik, Pak Andi lama ya menjadi wakil rektor, rektor 2, dan tadi berkarir mulai dari Unikal belum punya apa-apa. Iya, Nah, iya. sekarang apa yang bisa diceritakan capaian Unikal sampai saat ini? Iya, memang pada waktu itu ada keberanian-keberanian juga oleh rektor pada waktu itu Pak Suryani dengan berkoordinasi dengan saya tentunya terkait dengan bagaimana mengembangkan Universitas Pekalongan. Ya, salah satunya misalnya pada waktu itu dobrakan untuk membuka program studi kesehatan, kemudian program studi keguruan terlebih dahulu, kemudian kesehatan, kemudian sebetulnya dengan kepercayaan saja pada waktu itu. Kalau dihitung uangnya sih pada waktu itu tidak ada. Terus kemudian memperbaiki kesejahteraan gaji teman-teman pada waktu itu. Wah, saya melihat gajinya ini masih sangat minim. Kemudian dengan keberanian Pak Sur, bagaimana hitung-hitungannya Pak Andi, kemudian akhirnya mencoba, ternyata dengan menaikkan kesejahteraan, teman-teman termotivasi mau untuk menyumbangkan pikiran. Ditambah lagi pengembangan sistem informasi yang ada di Unikal, ada Siakat, ada sistem aset dan sebagainya, membuat mahasiswa di dalam proses pembayarannya lebih mudah, lebih nyaman, semakin dipercaya. Nah, akhirnya yayasan kemudian mencoba untuk membangun pada waktu itu, membangun gedung. Ya, hitung-hitungan lagi, semua hitung-hitungan terhadap anggaran, kemudian pembiayaan, dan alhamdulillah terus berkembang sampai saat ini. Ya, ini juga ada peran dari rektor dengan saya pada waktu itu, berkolaborasi dengan yayasan tentunya. Hubungan kita dengan yayasan juga baik, berkolaborasi bagaimana mengembangkan kampus Unikal tercinta ini sih Pak Bambang. Jadi gedung sudah nggak ada masalah sekarang? Alhamdulillah, bahkan kita mau bangun gedung lagi nih Pak Bambang, untuk 1 tower lagi, dan alhamdulillah kemarin baru selesai gedung olahraga. Tanpa pembiayaan dari perbankan, mencoba untuk penghematan dan tabungan dan serta investasi yang ada di Universitas Pekalongan saja. Ya, luar biasa. Kalau dari segi akademis, sekarang apa saja yang sudah dibuka?
Iya, dari sisi akademis kami mencoba untuk memberanikan diri menyekolahkan dosen-dosennya. Ya, Jadi kita sekolahkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk studi lanjut S3 dengan biaya unikal. Ada ya juga yang BPDN ataupun beasiswa. Kami mencoba untuk sudah mulai merubah pola investasinya. Kalau dulu investasinya kita prasarana, tetapi ini sudah kita alihkan, sudah lama kita alihkan bagaimana investasi di SDM, bagaimana peningkatan kualifikasi dosennya. Banyak sekarang ada sekitar 53 yang masih sekolah ini. ya, Dosen unikal 146 dan ini sudah ada 53 yang masih sekolah dan yang sudah selesai pun banyak. Sehingga memang arahan ke depan ini dengan kualitas dosen yang baik pasti akan berdampak memberikan implikasi kepada hal-hal lain, misalnya publikasi, kemudian transfer knowledge-nya kepada mahasiswa, kemudian pola pikir, pola pengembangan, kemudian pembuatan pemerangkat pembelajaran. Mereka sudah mendapatkan wawasan baru, otomatis ketika di dalam proses penelitian, pengajaran, dan pengabdian ini pun akan ada model-model baru, akan ada diskusi-diskusi yang ramai begitu ya. Yang ini membuat dinamika kampus menjadi semakin tumbuh dan dinamis. Saya pikir itu Pak Bambang. Makanya ya, ini bagaimana mengedepankan, termasuk mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini kita mengedepankan juga pengembangan risteknya untuk mahasiswa. Dulu kita hanya masih berpola pada prestasi olahraga, tetapi sekarang ini bagaimana merubah pola-pola yang tadi, prestasi tidak hanya di olahraga tetapi di akademis. Kami juga membangun UKM Ristek, kemudian kami juga melakukan dorongan yang luar biasa, fasilitasi yang luar biasa ketika mahasiswa itu bisa meraih hibah ataupun penelitian yang diselenggarakan oleh dalam hal ini kementerian. Mahasiswa kita juga dulu kita memang diremehkan ya Pak, ya, artinya alumni-alumni SMA 1 mungkin nggak mau masuk di Unikal. Tapi ya, sekarang ini paralelnya lulusan SMA 1 yang ranking 1 paralel juga masuk ke Unikal, dan ya, memang banyak universitas-universitas, maaf, SMA-SMA di sekitar Pekalongan ini kemudian mau masuk ke Unikal ini, dan hal inilah yang kemudian memberi keuntungan kepada Universitas Pekalongan. Kenapa? Karena mereka sudah pintar begitu ya, kemudian kita ya, dorong. Kemarin terakhir ada yang mendapatkan beasiswa bridging, yaitu beasiswa pra untuk sekolah lagi di luar negeri. Dari sekian mahasiswa yang bersaing, baik itu negeri maupun swasta, ternyata mahasiswa Unikal mampu untuk bersaing. Di samping itu juga kita ada beasiswa. Beasiswa kita dari BI juga ada, beasiswanya dari Unikal juga ada, beasiswa dari KIP juga ada. Kita mencoba untuk menggali dan bagaimana membantu kepada mahasiswa juga yang memang kurang beruntung ataupun ada kendala di dalam proses pembayarannya. Jadi memang harus komprehensif, saya pikir, di dalam pengelolaan perguruan tinggi. Saya pikir awalnya biasa-biasa saja, tetapi setelah masuk kompleksitasnya begitu luar biasa Pak Bambang, ya. kira-kira begitu. Baik, Pak Edi. Nah, sekarang sebagai gambaran mungkin ada berapa fakultas, berapa program studi, mahasiswa semua berapa? Program studi kita ada 17, termasuk yang baru ini kan kami baru memperoleh izin mendirikan Magister Manajemen atau Pasca. Oh, Ya, jadi ada 17, ada 8 fakultas. Ya, kami memang di dalam membuat rancangan membuka program studi baru ini, kami mengedepankan aspek prudence. Ya, artinya memang dari aspek visibility-nya bagaimana. Boleh saya mengatakan itu sebagai pra, tapi bukan pra dalam arti nanti itu sudah pasti, tetapi pra studi kelayakan. Jadi sebelum studi kelayakan kita ada pranya dulu nih. Ketika memang itu memungkinkan, ya oke, kita jalan. Baru kita menyusun studi kelayakannya. Jadi ada masa pranya, kemudian ada studi kelayakannya. MM sendiri juga baru buka, tapi kita
pengkajiannya memang cukup lama. Dan alhamdulillah ini sudah ada 2 kelas. Seluruh mahasiswa kita ada sekitar 6.000 mahasiswa dari 17 program studi, 8 fakultas, Pak Bambang. Baik, katanya akan membuka fakultas kedokteran. Ya, kami masih melakukan pra ya tadi ya. Kita mencoba pra. Jadi kita mengkaji dari aspek kebutuhan sumber daya manusia. Kalau dari aspek finansial, ya insya Allah lah, ya Unikal siap gitu. Tetapi kan persoalannya tidak hanya segampang itu, Pak Bambang ya. Kita mencoba untuk melakukan pra studinya, bagaimana dukungan rumah sakit, bagaimana dukungan dokter, bagaimana dukungan lembaga-lembaga institusi lainnya, apakah itu dari dinas kesehatan, masyarakat, komunitas, ya asosiasi. Ini kami lagi mengkaji semuanya itu. Kami roadshow ini ceritanya, mencoba ya dari pintu ke pintu kita brainstorming, kita ngobrol. Jadi tahapannya memang masih seperti itu. Tapi cita-cita itu selalu harus ada. Nah, ketika nanti ternyata ini oke, baru kita akan melakukan feasibility study-nya. Nah, feasibility study ini sudah bicara mengumpulkan dokumen, mengumpulkan data, dan sebagainya. Kemudian artinya memang kita mampu. Dengan kehati-hatian begitu, saya pikir kesiapannya jauh lebih baik, ya, sehingga nanti keputusannya apakah kita akan lanjut atau tidak, itu di awal sudah kita ketahuan. Tapi bukan berarti hanya ingin saja begitu, Pak Bambang. Ya. Unikal sudah berusia 41 tahun, berarti sudah banyak yang dihasilkan. Nah, mungkin bisa digambarkan bagaimana peta alumni Unikal. Mungkin ada juga alumni yang sudah menonjol di masyarakat. Ya, memang sebagai tuntutan sekarang ini, Pak Bambang, dengan adanya Permendikbud nomor 3/M/2021, itu pemerintah menetapkan ada 8 indikator utama. Nah, indikator utama yang pertama dan kedua ini terkait dengan persoalan bagaimana kecepatan alumni ini mendapatkan pekerjaan. Maka inilah yang kami upayakan. Dan kalau lihat dari hasil tracing studinya terhadap para alumni ini memang ya cukup mengembirakan ya. Banyak alumni-alumni kita juga yang menduduki di jabatan tertentu. Kalau misalnya dulu ketua Panwas ya dulu ya, Pak Nabhan gitu ya. Kemudian beberapa pimpinan kepala daerah, kabupaten, kota, begitu. Dan bahkan ini Pak Aap sendiri dengan rela, kemudian saya daftar pertama ini untuk S2 ini Pak Andi gitu ya. Oh siap, saya bilang begitu. Ya, jadi pengusaha pun banyak sekali Pak Bambang. Jadi kalau lihat hasil tracing studinya sih cukup menggembirakan. Walaupun memang masih ada tentunya yang dalam proses pencarian pekerjaan. Termasuk dulu sebetulnya ya kalau boleh saya mengklaim itu Pak Trisno Bahir juga alumni Unikal itu sebetulnya. Iya, dulu alumni Unikal. Kalau yang itu Pak Nabhan. Beberapa sih mahasiswa yang masih junior di kejaksaan, di pengadilan, kemudian di Departemen Keuangan, akuntan begitu ya, dan pengusaha kalau di Pekalongan yang pengusaha muda misalnya kayak Pak Samsul Huda misalnya. Dan banyak pengusaha-pengusaha lain yang juga kuliah di ataupun alumni Universitas Pekalongan, Pak. Nah, sekarang Pak Andi, ini kan masih lama ini jabatan menjadi rektor. Apa saja yang ditargetkan oleh Pak Andi sendiri? Iya, jadi kami menyebutnya ada kinerja rektor secara terukur dengan 4 indikator. Jadi 4 indikator utama ya. Jadi pertama indikator kita mengatakan indikator identitas Unikal. Ya. Kemudian ada indikator competitive advantage, ya.
Kemudian ketiga ada indikator internal. Kemudian yang terakhir itu adalah indikator terhadap value university. Ya, jadi kalau indikator yang terkait dengan identitas ini keterukurannya ada banyak sih sebetulnya, tetapi bisa saya ringkas keterukurannya diantaranya bagaimana nanti ke depan ada kenaikan peringkat perguruan tinggi. Kami lagi mengkaji baseline sekarang, baseline-nya sampai di mana kami sudah memetakan. Ya, tidak perlu saya ceritakan tentunya ya Pak Bambang. Ya, jadi kami akan terus berproses terhadap peringkat publikasi, terhadap peringkat kualifikasi dosen, peringkat terhadap jabatan fungsional, kemudian ada bagaimana kenaikan peringkat-peringkat yang lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Jadi ini menjadi identitas, termasuk pada persoalan akreditasi. Bagaimana nanti kita juga akreditasinya, saya sudah mengumpulkan wakil rektor saya untuk saya mengatakan kita jangan akreditasi hanya dari LAM, tetapi bagaimana kita juga ada akreditasi internasional. Ya. Kemudian ukuran-ukuran lainnya juga diharapkan ada peningkatan akreditasinya yang minimal, yang tadinya B kita targetkan bagaimana harus bisa A atau bisa unggul dalam hal ini. Kami menargetkan beberapa program studi harus bisa menjadi unggul supaya nanti akreditasi institusinya itu bisa unggul. Kemudian ada IKU atau indikator kinerja utama rektor yang kedua terkait dengan competitive advantage-nya. Ya. Apa sih ini ya keunggulan unikal yang sekarang ini ada? Ya, kita harus menciptakan, harus unikal, harus punya keunggulan yang unik. Ya, kalau dilihat dari peta sih ya saya boleh mengklaim lah bahwa unikal ini kalau di tingkat Pekalongan ya masih unggul dari aspek ya apapun begitu ya. Kecuali kalau dengan IAIN saya nggak tahu, saya belum membandingkan. Tetapi kalau perguruan tinggi sejenis unikal masih unggul. Tetapi keunggulannya ini yang kemudian harus kita jaga. Ya, contohnya adalah tentang bahwa Unikal adalah universitas yang majemuk, ya, tidak terkonsentrasi pada satu paham ataupun ada identitas tertentu, tidak. Ya, itu yang kemudian kearifan lokal itu menjadi hal yang utama. Termasuk keunggulan kompetitif kita adalah bagaimana persoalan teknologi. Kita karena ini era revolusi industri 4.0, saya mengatakan teknologi harus menjadi keunggulan kompetitif unikal, saya mengatakan begitu. Salah satunya misalnya ini yang perlu saya sebutkan, pembayaran biaya pendidikan. Sekarang sudah bisa melalui GoPay, melalui Indomaret, Alfamaret, begitu ya. Termasuk integrasi sistem yang ada di Unikal, kecepatan di dalam pengambilan keputusan. Ini bagian dari competitive advantage kita. Nah, kemudian kita juga keunggulan-keunggulan kearifan lokal kewirausahaan juga kita kita angkat. Ya. Kemudian indikator yang berikutnya tentang value. Bagaimana sebuah institusi itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, ini yang harus kita kejar. Kita memperbanyak jumlah beasiswanya, saya mengatakan begitu. Kita harus punya desa binaan. Kita harus punya CSR. Itu yang sudah ada keterukuran di dalam persoalan pengukuran. Jadi nanti kinerja rektor periode ini akan terukur. Oh, apakah yang sudah direncanakan ini tercapai atau tidak, terlaksana atau tidak, sehingga orang bisa mengatakan rektor berkinerja, rektor tidak berkinerja. Itu harapannya. Semua itu terdokumen di dalam sebuah dokumen yang saya mengatakan rencana kerja rektor tentunya untuk pencapaian transformasi kreatif university. Jadi itu yang indikator-indikator ataupun harapan yang ke depan, Pak Bambang. Ya. Baik, mungkin model-model pendidikan apa yang ditulis di UGM yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini? Iya,
Mungkin ada sedikit perbedaan yang ini Ya, karena mungkin peraturan ya Pak Bambang ya, ya. Sekarang ini eranya kan sudah Merdeka Belajar, Kampus ya, Merdeka. Itu kan sudah dicanangkan oleh Mas ya, Menteri. Sehingga memang ya, pola yang lama ini bisa kita adopsi di dalam pembelajaran di dalam kelas. ya, Pola-pola yang kreatif, saya lebih mengatakan begitu ya. Bagaimana mengajak mahasiswa untuk dosen sebagai ya, fasilitator saja. Tetapi yang sekarang ini yang lebih penting adalah ketika bicara tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Unikal membangun kurikulumnya terlebih dahulu. Nah, ya, karena disitulah aspek perencanaannya. Salah satunya Unikal juga memberikan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi, untuk magang, kita bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan institusi, dan institusi welcome semua dan bersedia. Ada perbedaan magang sekarang dengan magang yang dulu. Kalau sekarang magang harus 6 bulan, kalau dulu mungkin 1 bulan. ya, Dan keterukurannya juga harus jelas. Di samping itu juga program-program MBKM yang lainnya juga kita terapkan, termasuk misalnya mahasiswa bisa studi di luar negeri, kita kerjasama dengan Brunei, kita kerjasama dengan An Giang University Vietnam, dengan Dongdo, dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Australia dan sebagainya. Artinya mahasiswa juga diberi hak untuk belajar di luar kampusnya tentunya. Nah ini proses-proses inilah yang mungkin karena tuntutan tadi. ya, Tetapi kalau dari sisi kehebatan dosennya ya mungkin ini yang menjadi harus saya motivasi ke teman-teman ya. ini ketika para dosen di Gajah Mada ini memang luar biasa di dalam penelitiannya, kemudian di dalam tulisan-tulisannya, karya-karya ilmiahnya, pengakuan, rekognisi dan sebagainya. Tetapi era sekarang memang era Merdeka Belajar, Pak Bambang. Baik, sekarang mengenai jaringan. Pak Andi kuliah di UGM dan sekarang juga sedang mempersiapkan program di Unikal. Apakah jaringan-jaringan itu bisa dimanfaatkan sesama alumni UGM? Iya, karena ini baru sebetulnya. Jadi kami membangun jaringannya memang jaringan lokal terlebih dahulu. Ya. Pada waktu itu visinya memang bagaimana kita keberlanjutan, Ya. keberlanjutan ini. Kami mendiskusikan ini harus berlanjut dan dalam jangka waktu yang panjang, begitu ya. Maka kita mencoba untuk menggali kerjasama di tingkat lokal dulu. Ya, kami bekerja sama dengan praktisi-praktisi yang nanti praktisi bisa ngajar, bisa masuk, kemudian bisa memberikan ilmunya. Kemudian kami bekerja sama dengan pemerintahan, begitu ya. Jadi yang kami bangun memang masih sifatnya skala lokal. Ada rencana kita sudah membangun kerjasama karena dekannya mungkin dari Purwokerto juga, ya, dekannya juga membangun kerjasama dengan Unsud. Tapi salah satu masukan dari Pak Bambang ini luar biasa. Nanti kita akan mencoba untuk menggali ataupun membangun jejaring dengan yang tentunya alumni dari sana saya. Terakhir Pak Andi, pertanyaan saya, mungkin ada saran ya, atau ada harapan terhadap alma mater yang sudah sekian lama Pak Andi bekerja di lapangan, mungkin ada masukan-masukan apa yang perlu dipersiapkan atau mungkin dimodifikasi, tadi ada perubahan-perubahan, juga mungkin saran-saran kepada mahasiswa yang masih belajar, pada para alumni yang sekarang sudah ada di mana-mana. Monggo, silakan. Ya, saya sebetulnya kalau bicara saran ya pasti ada ya begitu ya Pak Bambang. Tetapi saya lebih merasakan ini aja sih, kebanggaan aja kuliah di Gajah Mada karena mendapatkan orang-orang hebat ya, yang mengajar juga orang-orang hebat begitu ya. Cuman saran saya memang karena ini sekolah magister, jadi dari aspek pembiayaan memang cukup mahal ini ya. Bagaimana juga
Magister Manajemen UGM. Nggak tahu pada waktu itu memang tidak ada untuk biaya sekolahnya begitu ya. Tetapi bagaimana juga UGM ini bisa memberikan fasilitasi beasiswa kepada mungkin orang-orang tertentu ya, yang itu menjadi bagian juga di dalam orientasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada memberi kesempatan kepada orang lebih untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Itu saran saya yang menurut saya paling penting. Kemudian saran lain ya, saya pada waktu itu mungkin teknologi belum secanggih sekarang, nggak tahu sekarang ini ya. Pada waktu itu kalau mencari data di pusat laboratorium pusatnya juga masih susah begitu ya. Teknologi informasinya kan mungkin masih terbatas mungkin ya pada waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang sih Pak Bambang. Itu yang saya rasakan. Kemudian untuk yang lainnya sih saya pikir sudah sangat baik begitu ya, sudah sangat luar biasa ketika saya kuliah di Magister Manajemen. Begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Haji Andi Kushermanto SEMM, alumni program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada yang sekarang sudah menjadi rektor Unikal, bahkan sudah mulai membuka program Magister Manajemen juga ya. Mudah-mudahan benar-benar jadi kebanggaan lah ya di Pantura bagian barat ini, dan terus sukses. Terima kasih sekali lagi Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama